Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenzi. Sekarang saya akan menceritakan cerita tentang Franklin senang membantu. Tokoh utama di sini adalah Snail si siput dan Franklin si kura-kura. Franklin sudah bisa berhitung dan mengikat tali sepatunya. Ia senang membantu Pak Owl, gurunya di kelas, dan senang membantu teman-temannya. Tapi pada suatu hari, Franklin agak berlebihan membantu temannya. Anak-anak di kelas Franklin mengadakan kegiatan jelajah hutan. Sebelum masuk ke hutan, Pak Owl, si burung hantu, berpesan untuk membawa sesuatu dari hutan yang akan dipamerkan pada saat pameran di sekolah nanti. Franklin sudah tidak sabar lagi untuk mencari benda-benda istimewa di hutan. "Ayo lewat sini," kata Franklin kepada Snail, si siput. Tapi Snail tidak mendengar ajakan Franklin karena ia sibuk mengamati jamur. Tanpa bertanya, Franklin mengangkat Snail dan menggendongnya. "Ayo aku gendong," kata Franklin. Snail kaget. Dia belum selesai mengamati jamur itu. Beberapa menit kemudian, Franklin melihat tanaman sejenis rumput di tepi jalan setapak. Ia meletakkan Snail, lalu meniup kelopak bunga tanaman itu. Benang sari bunga itu berterbangan. "Wah, asik sekali," gumam Snail. Ia lalu mendekati sebuah kelopak yang penuh benang sari. Tapi ketika ia mencoba meniupnya, tidak ada benang sari yang terbang. Maka Snail merambat naik hingga menemukan bunga yang agak kecil dengan sedikit benang sari. Snail hendak meniup benang sari itu, tapi Franklin telah mengangkatnya. "Ayo kita jalan lagi," kata Franklin. "Aku tolong kamu, Snail." Snail mendesah. Ia juga ingin meniup benang sari, sama seperti Franklin. Ada banyak sekali benda menarik di hutan yang bisa diambil anak-anak. Beaver, si berang-berang, memenuhi tasnya dengan bunga cemara, daun-daunan, dan batu. "Kamu sudah dapat apa, Snail?" kata Beaver. "Belum," jawab Snail. "Aku mau mencari benda yang sangat istimewa." Setelah makan siang, Bear si beruang melihat sarang lebah. "Lebah akan menyengatmu kalau kamu mengganggunya," kata Bear mengingatkan. Tapi Bear yakin sarang lebah itu telah kosong. Franklin meletakkan Snail di atas balok kayu dan memperhatikan sarang lebah itu dari dekat. Tiba-tiba Franklin mendengar suara mendengung. "Ya ampun!" teriak Franklin. Sekelompok lebah yang marah keluar dari sarang itu. "Lari!" teriak Fox, si rubah. Franklin dan teman-temannya berlari sepanjang jalan sambil berteriak-teriak ketakutan. "Aduh, hampir saja," kata Beaver sambil terengah-engah. "Aku juga belum pernah lari secepat itu," kata Goose si angsa. "Aku juga," kata Franklin. "Bagaimana dengan kamu, Snail?" Tapi Snail tidak ada. Tiba-tiba Franklin ingat bahwa dirinya meninggalkan Snail di atas balok kayu. "Aduh, bagaimana kalau lebah-lebah itu menyengat Snail?" seru Franklin. "Aku seharusnya mengajak Snail lari." Franklin dan teman-temannya bergegas kembali ke tempat sarang lebah. Tidak ada tanda-tanda lebah dan tidak ada tanda-tanda Snail di sana. "Snail!" panggil Franklin. "Snail, kamu di mana?" Snail tidak tahu. Teman-temannya mencemaskan dirinya. Ia asyik mengamati jaring laba-laba. Snail kaget saat mendengar teriakan Franklin yang terdengar cemas. "Aku di sini," jawab Snail sambil merayap keluar dari balok kayu. Franklin bergegas menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa, Snail?" "Ya, tentu saja," kata Snail sambil tertawa. Semua anak merasa lega melihat Snail baik-baik saja. Snail sama sekali tak tahu apa yang telah terjadi. "Aku baik-baik saja," kata Snail. "Tapi aku belum dapat apa-apa." "Aku akan membantumu," kata Franklin. "Aku bisa cari sendiri kok," kata Snail. Tapi Franklin tetap memaksa. Snail menjatuhkan kepalanya sambil mendengus kesal. Sepanjang siang itu, Franklin membantu Snail mengumpulkan benda-benda menarik yang ada di hutan. Saat Franklin mengambil biji bunga, dia juga memasukkan sebuah biji bunga ke dalam tas Snail. Saat Franklin menemukan batu, ia mengambil satu untuk dirinya, lalu mengambil satu lagi untuk Snail.
Franklin bahkan mengambilkan daun untuk Snail, meskipun sebenarnya Snail bisa mengambilnya sendiri. Franklin memasukkan banyak benda ke dalam tas Snail, hingga Snail tak dapat berjalan karena tasnya terlalu berat. Hari hampir sore, sudah waktunya kembali ke sekolah, tapi Snail belum mendapatkan benda yang sungguh-sungguh ia inginkan. Franklin menawarkan diri untuk membantu Snail mencari benda yang lain. Snail merasa kesal. "Aku ingin mencari sendiri benda yang kuinginkan," katanya marah. Lalu, ia pun pergi. Franklin sakit hati dan terkejut. "Aku kan hanya ingin membantunya," kata Franklin kepada teman-temannya. "Snail kan kecil, dan ia tidak dapat berjalan cepat. Tapi ia pintar mengerjakan sesuatu," kata Beaver. "Tentu dengan caranya sendiri." Rabbit, si kelinci, menunjuk batu karang. Ternyata, Snail sedang memanjat salah satu sisi batu karang itu. "Benar kan kataku?" kata Beaver. "Wow!" suruh Franklin. "Sepertinya Snail tidak selalu membutuhkan bantuanku." Tak lama kemudian, Snail merambat turun. Lalu, menunjukkan kepada teman-temannya sebuah batu kristal yang berkilauan. Semua anak nampak kaget dan kagum. "Wah, itu benda paling bagus yang kita temukan di hutan," kata Franklin. Snail tersenyum bangga. Terdengar bunyi peluit Pak Awal. "Ayo kita cepat kembali," ajak Franklin. Franklin hendak mengangkat Snail, tapi tiba-tiba ia membatalkan niatnya. "Maukah kamu ikut denganku, Snail?" kata Franklin. "Tentu mau," kata Snail gembira. "Aku suka ditolong ketika aku sungguh-sungguh membutuhkannya." Franklin berlari cepat hingga batu-batu dan daun-daun yang ada dalam tasnya terjatuh. "Jangan khawatir, Franklin," kata Snail. "Nanti kamu kuberi satu batu kristalku." "Terima kasih," saut Franklin. Snail tersenyum. "Aku senang bisa membantumu." Demikianlah cerita Franklin senang membantu. Pesan moral yang terdapat dari cerita ini adalah kita harus selalu menolong orang lain, tetapi kita tidak boleh memaksa saat menolong orang lain, karena bisa menyebabkan rasa kesal pada orang yang ditolong, karena dia ingin mengerjakannya sendiri. Bantuan kita akan sangat berharga saat orang yang kita tolong sangat membutuhkannya. Sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.